di mana ini, di Dubai kah? Iya Pak, di Dubai. Kalau di Dubai aplikasinya ini ya yang bisa ya, yang signalnya bagus gitu ya Teh? Bukan sinyalnya bagus, memang di sini sudah ditiadakan kalau WA itu sudah nggak bisa buat telepon. Gitu, Masya Allah. Iya. Kalau misalkan aplikasi-aplikasi yang tertentu, misalkan Imo atau Botim itu bisa. Karena WA di sini tuh mamnu, dilarang untuk PC kayak gitu. Ya, namanya negara masing-masing punya aturan ya. Cerita awalnya gimana? Jadi biar saya itu menangkap permasalahan yang Teteh alami. Jadi saya kenal ini laki-laki ini. Yang tadi dipoto. Bukan dia sebenarnya, mantan pacar saya itu. Dia tuh di Bekasi, tapi dia asli Kalimantan Dayak. Oh iya. Saya udah lama kenal sama dia tuh, hampir 7 bulan lah. Saya udah dia bahkan udah ke rumah orang tua saya. Oh, kenalnya tapi di medsos Teh? Iya. Bahkan dia datang ke keluarga saya. Dia ingin mempercepat mengurus surat cerai saya. Saya bilang nanti saya tunggu saya pulang. Karena suami saya nggak mau dia menggantung saya gitu, nggak mau selesaikan. Saya ceritakan sama dia. Nah, akhirnya dia mau bantu. Terus dia datang ke Serang, ketemu sama orang tua saya. Akhirnya dia datang ke pengadilan memakai surat kuasa atas nama dia. Tapi dia nggak bisa meneruskan karena waktu itu saya minta bukti lah, kalau memang dia pakai surat kuasa, minta bukti supaya kapan selesainya gitu, bukan karena uang aja. Saya udah kirimin uang sama dia hampir 5 juta lah untuk menyelesaikan masalah itu, tapi dia nggak bisa menyelesaikan secara benar gitu. Apakah uang itu memang dia dimakan atau gimana? Jadi dari situ saya berantem sama dia, saya udah nggak mau lagi hubungan sama dia. Udahlah gitu. Kayaknya merasa Teteh ini dimanfaatkan gitu ya. Iya, saya merasa dimanfaatkan. Setelah itu saya blokir dia, ya saya udahlah gitu. Yang penting saya di sini baik-baik aja. Saya nggak mau lagi lah pacaran. Saya nggak mau percaya kayak gituan gitu kan. Akhirnya dia dendam sama saya loh. Akhirnya dia adalah foto-foto saya di FB adalah mungkin saya PC sama dia. Dia kirimkan foto-foto saya yang tidak senonoh ke keluarga saya. Masya Allah. Ya, akhirnya saya diinterogasi lah dengan keluarga saya. Ya, pasti ya. Terus, ya, saya udah nggak ngomong sama kakak saya karena dia adu domba. Katanya saya di sini kerja gituan. Katanya saya di sini nggak baik. Katanya, ya begitu, fitnah lah, dia memfitnah saya. Akhirnya saya diinterogasi sama bapak. Bapak itu kan di kampung itu ya orang inilah gitu. Ya ya ustadz lah gitulah, ngajar ngaji, tapi mungkin bapak nangis lah gitu, percaya nggak percaya kenapa saya sampai bisa melakukan hal seperti itu gitu kan. Saya juga nggak tahu apa yang dia lakukan sama keluarga saya. Berarti kayaknya memang dari awal sudah ada rencana untuk memanfaatkan kayaknya itu. Kayaknya dia tuh kayak semacam menghipnotis saya, seolah-olah saya ini nggak ada cinta sama dia, tapi saya nurut banget sama dia. Saya nggak tahu apa yang dia lakukan. Jadi pas waktu Teteh itu melakukan, maksudnya video call itu kan, berarti kayak yang tidak senonoh itu dia langsung direkod gitu kan. Nah ini senjata saya ini kan gitu. Entah itu Pak, entah dia direkod, entah dia itu diedit, saya nggak tahu. Pokoknya ada foto syur saya lah ke kakak saya. Kakak saya melaporkan sama bapak sama ibu, dan sampai saya diinterogasi sampai sumpah-sumpahan, demi apa kamu nggak melakukan hal seperti itu. Saya belum pernah ketemu sama dia. Apa yang saya lakukan sama dia? Saya di sini sedangkan mungkin saya PC, walaupun saya PC juga saya duduk nggak melakukan apa-apa saya. Akhirnya dia chatting sama saya, katanya dia minta
balikan lagi sama saya. Kalau kamu pengen balikan lagi, kamu harus minta maaf sama keluarga saya. Buktikan apa yang kamu lakukan itu salah, gitu kan? Terus dia bilang kayaknya ngapain saya minta maaf sama kamu, sedangkan masalah yang paling terbesar itu adalah foto kamu, gitu. Dia bilang saya harus membuktikan sama keluarga kamu bahwa kamu tuh bejat. Katanya ke saya, saya bejat apa sama kamu? Kamu yang bejat, laki-laki nggak bertanggung jawab kamu. Saya bilang, sedangkan saya memblokir kamu itu peringatan buat kamu. Ngapain saya ngelanjutin hubungan seperti itu karena kamu sudah melanggar itu. Akhirnya dia minta tolong lah Pak, itu Pak sama yang maksudnya kayak mantan pacar adiknya yang bisa paranormal gitu kah? Iya, dia tuh minta tolongnya sama dia, gitu loh. Dia meneror saya. Udah lama lah, udah tahun yang lalu saya di sini. Saya kembali lagi kan ke sini cuti. Nah, waktu itu saya udah lampau, itu ceritanya udah saya tutup dalam-dalam, udah saya lupakan dia lah, mau dia mau ngelaporin apapun, mau dia ngedukurin apapun, saya udah nggak peduli lagi gitu kan. Akhirnya saya ganti nomor. Ternyata nomor saya itu diretas sama dia loh. Diretas itu waktu saya mau pulang, bahkan saya udah ada lah gitu pengganti saya untuk mau menikah gitu lah. Saya ada pacar gitu selain dia gitu. Saya udah lama udah lupakan dia. Akhirnya pacar saya diteror juga. Masya Allah ya. Pacar saya diteror, bilang katanya suruh ngejauhin saya, katanya saya tuh di sini begini-begini, dan dia memfitnah saya juga sama pacar saya. Akhirnya saya berantem juga sama pacar saya, dan akhirnya saya nggak peduli gitu, walaupun dia mau fitnah apa, pacar saya juga nggak peduli. Akhirnya saya mau menikah ke jenjang pernikahan, saya pulang kemarin Oktober 2002 kemarin. Akhirnya saya diganggu juga. Saya buka warung sampai saya nggak mau datang lagi ke sini. Saya udah putuskan sama majikan saya nggak datang lagi. Akhirnya warung saya juga di ini juga sama dia, dihancurkan gitu juga. Iya. Sebelum saya menikah itu kan nunggu surat dari pengadilan. Ya saya buka warung kecil-kecilan, buka warung lah. Akhirnya warung itu dia tahu juga alamat itu karena diretas dari WA, alamat dari warung itu tahu dia sampai datang, sampai dia juga ngancam sama saya. Udah 4 kali saya ganti nomor, dia tetap tahu keberadaan saya, apa yang saya lakukan, chatting apa saja, dia tahu, bahkan mencuri nomor kontak yang ada di HP saya, keluarga saya, adik saya, om saya, semuanya dia tahu. Dia ngancam. Insyaallah ini kayaknya teteh kayak diikutin gitu ya. Diikutin terus. Bahkan nih, saya chatting sama pacar saya, misalkan pacar saya tuh nggak ngomong kayak gitu, dia bisa ngetik seolah-olah itu pacar saya, apa namanya ya, diretas lah gitu. Jadi intinya saya berantem terus sama pacar saya, berantem terus, dia ngancemnya gini, sampai kapanpun kamu gak akan bahagia, saya akan selalu buat kamu mati, dia bilang kayak gitu. Sampai saya di sini, dia selalu datang dengan chattingan baru, nomor baru, bahkan dia tahu nomor saya yang baru. Entah dari mana. Akhirnya kalau teteh ini merasa selalu diteror terkait masalah dari fakta maupun gaib, itu yang terkait teror gaib yang teteh rasakan seperti apa? Saya waktu bulan puasa kemarin, itu paling dahsyat, itu saya merasakan itu Pak. Itu hampir setiap malam saya tuh bermimpi itu disetubuhi. Saya ini nggak tahu bersetubuh dengan siapa, intinya ada laki-laki, kadang laki-laki ganteng, nggak tahu siapa orangnya. Kadang itu saya mimpi mantan suami saya, kadang saya mimpi, intinya saya berhubungan terus. Saya merasakan kenikmatan itu, tapi saya nggak tahu siapa yang menidurin saya. Itu kalau pasien-pasien saya itu mimpi seperti itu teh, dia itu dipastikan kalau umpamanya dia itu posisinya masih lajang atau janda, pasti dia akan terhalang jodohnya. Nah, kalau pas posisi pasien-pasien saya itu punya keluarga suami istri, kalau mimpi seperti itu sihir perceraian gitu teh. Oh gitu ya. Iya, dia ngancam, kemarin dia masih ngancam suruh saya tinggalin pacar saya. Jadi intinya teteh ini dibuat supaya teteh nggak bisa menikah lah, intinya itu. Iya, bahkan dahsyatnya lagi nih Pak ya,
waktu bulan puasa kemarin, saya itu dibuatnya chattingan sama dia karena saya takut dia ngancemnya yang macam-macam sama majikan saya. Kalau maaf ini saya potong teh. Kalau umpama yang mantan yang neror ini intinya asli orang Sunda, Pak, Bekasi atau Serang? Yang neror itu bukan orang Serang, asli Kalimantan, tapi dia tinggal di Bekasi. Oh gitu, ya. Termasuk kategori tadi yang dibuat bantuan paranormal itu juga orang Kalimantan ya, yang mantan pacarnya adiknya. Jadi pacar saya ini yang sekarang ini orang Pekanbaru. Yang sekarang. Nah, ya, tapi saya selalu dibuat berantem sama dia, Pak. Pasti. Hampir saya udah. Nah, pasti itu. Ya. Apalagi kalau sudah mendekati pernikahan itu pasti dia. Gitu. Terkait sampai sekarang dalam minggu-minggu sekarang masih ada mimpi nggak teh? Kayak mimpi-mimpi buruk itu masih ada nggak? Sekarang ini sih belum ada mimpi. Cuman pernah ya waktu bulan-bulan kemarin itu mimpi apa ya, sebelum kejadian majikan saya itu pagi-pagi interogasi saya. Terus katanya bilang kayak gini, kamu katanya ngasih nomor saya sama orang buat apa, tujuan kamu? Siapa yang ngasih nomor? Madam, saya nggak pernah ngasih nomor kamu. Jadi memang nomor sampean direntas deh dia ya canggih dia. Jadi gini nih Pak ya, kalau saya misalkan sekarang PC sama Bapak ini minta tolong, dia tahu. Ya kadang-kadang langsung dia kontak. Kadang-kadang itu diserang juga, pengobatan yang ngobatin teteh itu kadang-kadang diserang juga gitu. Iya, bahkan Pak Hasan dari Tangerang Pak, dia tobat. Dia sekali baru ngerukiah saya, esoknya dia diteror sama pacar saya. Jadi pacar saya ini batinnya itu dipinjam, jiwanya tuh dipinjam sama dia. Nih, misalkan gini nih Pak ya. Jadi pacar saya ini seolah-olah dia begini, nah kangen. Ini kenapa sih, kamu kenapa sih emang, katanya ayo kita pengen kayak gituan. Saya bilang, kamu gila apa? Saya bilang. Terus dia begini, kalau kamu nggak mau ngeladenin saya, saya marah sama pinjam raganya siapa itu teh? Ini chatting sama saya nih Pak ya, chatting begini, saya tahu kamu karena saya ada di dalam jiwanya pacar kamu. Oh gitu. Saya ada di jiwanya pacar kamu. Apapun yang kamu lakukan di situ, apapun. Misalkan saya chatting minta tolong sama orang, misalkan saya sama teman telepon atau gimana, dia tahu gini, kamu itu katanya walaupun sehebat apapun dukun yang kamu minta tolong, nggak akan mempan, bilang kayak gitu. Padahal iya saya minta tolong sama Pak Hasan waktu itu di sini di Rukia sekali. Terus Pak Hasan bilang gini, udah ya Mbak, saya nggak mau lagi ada urusan sama Mbak, saya blokir aja nomornya. Loh kenapa? Ya jadi memang pengobatan itu resikonya keserang balik dari dukun pasien yang nyerang pasien teh gitu. Apalagi ini Kalimantan ya, ini kategori teteh ini tertimpa teluh Kalimantan lah intinya. Kalimantannya kalau boleh tahu mana teh, Kalimantan Tengah atau Kalimantan Selatan? Kayaknya sih Kalimantan Tengah ya. Apa namanya itu? Dayak mana itu? Lupa itu ya. Iya itu Pak ya. Gini dia tuh meneror saya dengan berbagai macam nomor, tuh udah hampir 100 nomor yang udah masuk ke saya. Dia juga orangnya, dia pernah ngomong kayak gini, katanya, kalau kamu mau melayani saya, kinerja kamu di sana akan baik-baik saja. Tapi kalau kamu nggak mau melayani saya, seperti apa yang pernah kamu rasakan sama saya, kapan saya merasakan kamu, sedangkan kamu di sana, saya di sini. Saya merasakan nikmatnya tubuh kamu. Lah, kapan saya tidur sama kamu? Katanya dia menikmati saya. Bagaimana itu Pak? Saya di sini tidur ya. Mimpi itu katanya yang saya mimpiin itu katanya yang menidurin itu katanya dia. Ya, jadi mungkin dia raga sukma gitu teh. Jadi
ada ilmu raga sukma di situ itu bisa ya itu tadi kayak mimpi-mimpi yang berhubungan suami istri itu teteh juga merasakan menikmati. Nah, itu bisa juga dari raga itu bisa juga seperti itu bahwa alam. Tapi kalau badan ini yang dirasa untuk saat ini di bagian lutut ya yang sakit. Sekarang ini panasnya di lutut nih Pak ya. Kemarin itu di pinggang, di bagian belakang, di sini di belakang sini, sama di bagian perut, bagian bawah perut ini ya, apa namanya ya, di bagian rahim lah gitu. Ayo, Teteh, ayo coba kita Teteh itu ditaruh HP-nya, terus diruqyah coba, ya. Ini Pak. Masalah urusan privat Teteh sudah diaduk ya, diaduk-aduk ya. Iya, bukan cuma hanya dia menipu saya, dia juga memfitnah saya sama keluarga saya, sama majikan saya. Dia udah mencoreng nama baik saya, makanya saya udah daripada saya. Jadi caranya berusaha menghancurkan Teteh dari segi hubungan kebahagiaan Teteh dengan orang lain, dengan pekerjaan apapun itu ya. Di Teteh sekarang fokus berdoa kepada Allah supaya buhul-buhul sihir yang gelombangnya itu mengarah ke badan Teteh, yang membuat Teteh itu sakit-sakitan, yang membuat Teteh itu terhalang jodohnya. Malam ini berdoa kepada Allah supaya gelombang sihir itu dari buhul-buhul sihir dimanapun dukun menaruhnya, entah di Indonesia, entah dimanapun ya, entah di laut, di kuburan, entah di ketinggian, malam ini diputuskan dan dibatalkan Allah, nggih. Amin. Ya, ayo Teteh segera menjamkan mata, fokus ke supaya Teteh disembuhkan Allah, nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. Sembuhkan Teteh ya Allah ya Rabb. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Jin yang terikat di badan Teteh, di kepala, di dada, di perut, di kaki, di punggung, semuanya malam ini dijadikan jin bebas. Semuanya bertakwa kepada Allah. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Sembuhkan Teteh ya Allah. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Teteh, apa yang dirasain badannya? Tadi awal-awalnya seperti apa itu? Badan Bas reaksinya seperti apa? Ini apa? Ya, yang di apa namanya, bawah perut. Di bawah perut. Itu sakit tadi. Iya, kayak celeket kayak gitu, kayak ada yang apa ya, tusuk nanti reda lagi, nanti gitu lagi. Setiap hari kayak gitu, Pak. Terus ini tadi seperti apa anunya, Teh?
Sekarang enggak. Ini lutut. Lututnya yang asalnya sakit sekarang gimana? Sedikit agak, ya sedikit nggak sakit. Masih sedikit, masih ada rasa sakitnya ya. Tapi sudah banyak berkurang. Teteh ambil aja, air. Satu gelas ya. Ya, Teteh ya. Kita fokus lagi ya ke buhul sihirnya. Hunalika wa qalabu sangirin wa ulqiya saratu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun wa auhayna ila Musa nalqi asaq fa idza hiya talqaf ma yafikun wa waqal haqq wa batala ma kanu ya'malun fanqulibu hunalika wa qalabu sangirin wa ulqiya saratu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Airnya ditaruh aja, ditaruh di samping aqua, di samping HP. Teteh fokus aja. Bismillahirrahmanirrahim. Takhaf innaka antal ala wal kima fi yaminika talqaf ma sanau. Yang tertahan di tenggorokan semuanya keluar. Qulna la takhaf innaka antal ala wal kima fi yaminika talqaf ma sanau. Innama sanau kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Semuanya keluar tempat mulut. Qulna la takhaf innaka antal ala wal kima fi yaminika talqaf ma sanau. Innama sanau kaidu sahir wa la yuflihu الساهر حيث أتى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساهر ولا يفلح الساهر حيث أتى اللهم ربنا أذهب البأس اشف أنت شافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. Engkau Maha Penyembuh ya Allah, sembuhkan ya Allah. Apa ada yang dirasain badan? Kayak tadi kayak gini itu apa yang dirasain di leher? Kayak mau meludah tapi nggak keluar gitu. Kayak ada yang jalan tapi susah gitu ya? Enggak. Ya, itu nanti diminumkan itu airnya, nanti dicampur garam sedikit ya Teh ya. Iya. Jadi air itu nanti dicampur garam sedikit, nah diminum. Iya. Nah nanti besok atau pas ada waktu lagi dibantu ruqyah lagi karena gangguan yang lama itu tidak cukup 1 kali ruqyah, ya. Nanti dibantu lagi, oke. Karena sudah malam, Teteh istirahat. Oke, mudah-mudahan ujiannya diakhiri Allah. Mudah-mudahan disembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna. Cuma saya berpesan kalau bisa jangan mengenal laki-laki melalui medsos. Itu pesan saya, oke? Jadi sekarang fokus di perbaikan diri aja. Insya Allah nanti kalau pas Teteh di Indonesia, nah akan dipertemukan dengan jodoh yang sesuai cerminan, ya. Karena Teteh ini sudah nikah 2 kali, jangan sampai gagal lagi, ya. Ya, itu aja ya Teh ya. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya Pak. Yuk, sama-sama Teh.